Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, anak-anakku kita akan membahas tentang dinamika litosfer sebagai materi pembuka kalian di semester genap ya, kelas 10 IWS. Kemudian Bapak tidak lupa menghimbau pada kalian pada masa seperti sekarang ini tetap ingat pesan mama, pesan ibu ya, untuk selalu memakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak dan hindari kerumunan. Itu adalah poin penting sebagai siswa yang baik dan warga negara yang taat terhadap aturan. Kemudian untuk mengurangi beban dalam penanganan masa pandemi sekarang. Oke, silakan kalian pelajari slide-slide berikut ini sebagai bahan pembelajaran kalian di semester genap, yaitu tentang dinamika litosfer ataupun dinamika peristiwa apa saja yang terjadi di lapisan litosfer. Litos itu artinya batuan, sfer itu lapisan ataupun lapisan terluar dari bumi itu sendiri. Oke, untuk tujuan pembelajaran kali ini tentang dinamika litosfer antara lain, satu, kita akan berbicara ataupun belajar lebih dalam lagi ataupun mengetahui bagian dari kerak bumi ataupun bagian-bagian dari kerak bumi atau lempeng bumi itu sendiri. Kemudian mungkin unsur penyusunnya juga ada di situ, kita bahas nanti. Kemudian yang kedua adalah karena bicara litosfer, litos itu batuan, maka kita akan pelajari asal-usul batuan. Maka tidak terlepas dari yang namanya siklus batuan ataupun siklus geologi ataupun rock cycle. Kemudian nanti bicara lagi ataupun pelajari lagi tentang jenis-jenis batuan yang ada di muka bumi ini beserta contohnya dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Terus proses-proses ya terjadi di litosfer atau proses pembentukan muka bumi litosfer ini. Di sini tenaganya atau energinya itu ada dari dalam atau endorfin dan dari luar ada eksogen. Prosesnya itu ada vulkanisme, seisme, tektonisme, itu yang endorfin. Kalau yang eksogen nanti ada pelapukan, weathering, erosi, dan sedimentasi. Oke, setelah kita tadi menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian yang pertama adalah kita bahas tentang struktur dan komposisi lapisan bumi. Ya, di sini litosfer itu sendiri adalah lapisan bagian luar bumi bersifat keras dan disebut kerak bumi. Litosfer itu litos batuan, sfer lapisan sifatnya keras karena batuan dan disebut juga sebagai kerak bumi. Kerak bumi dan terdiri dari kerak samudra dan kerak dua ya. Itu terdiri dari batuan, penyusunnya batuan. Perhatikan ini, kerak bumi itu sendiri terdiri dari terbagi ada bagian atas, tengah, dan bagian bawah. Bagian atas dan bagian tengah itu disebut juga lapisan sial ya, akronim atau panjangan dari silisium dan aluminium karena zat yang penyusun terbesarnya pada lapisan ataupun bagian atas dan bagian tengah kerak bumi itu adalah silisium dan aluminium, sedangkan bagian bawah disebut sigma karena sebagian besar terdiri dari zat penyusunnya adalah silisium dan magnesium. Dengan kata lain, memang bumi itu sendiri unsur yang paling banyak, zat yang paling banyak adalah unsur silium, silika ya. Setelah itu ada perum, kemudian aluminium, magnesium, nikel ya.
bicara litosfer, litos itu dari bahasa Yunani yang berarti batuan. Maka kalau bicara litosfer tidak terlepas dari kita membahas tentang batuan itu sendiri yang merupakan salah satu penyusun, ya, penyusun lapisan bumi yang paling atas. Maka sebelum ke situ kita bahas tentang apa daur batuan atau rock cycle. Atau ada yang menyebutkan juga sebagai daur geologi, karena ini mengkaji tentang struktur lapisan batuan itu cenderung lebih spesifik, lebih khusus di geologi. Kalian perhatikan saja di sini gambar daur batuan rock cycle, ya. Di pertama itu awalnya itu dari magma semua. Batuan itu asalnya dari magma yang keluar melalui proses namanya erupsi. Bisa lewat gunung meletus, bisa lewat retakan yang kemudian muncul ke permukaan. Kemudian magma ini mengalami pembekuan, membeku akibat dari apa? Menurunnya suhu di luar, mengalami pendinginan, pembekuan. Maka terbentuknya yang disebut sebagai batuan beku ataupun igneous rock, ya, karena rock itu sendiri artinya batu. Kemudian dengan proses yang sangat lama juga, karena faktor dari luar mungkin air, angin, dan udara, kemudian mengalami namanya proses pengangkutan dan pelapukan. Ataupun yang mengatakan prosesnya dekomposisi, deformasi, kemudian transportasi, kemudian pelapukan itu sendiri nanti menjadi sedimen, litifikasi kan di sini. Pengenalan pelapukan, kemudian pengendapan, sedimentasi baik di lautan maupun di daratan, kemudian tidak namanya sedimen. Sedimen apa? Mungkin batuan ini yang tadi mungkin terlapuk menjadi butiran kecil, kemudian tersusun menjadi mengeras lagi, itu yang disebut litifikasi. Proses dari sedimen, butiran kecil dari batuan beku tadi, kemudian memadat menjadi pembatuan prosesnya, atau nama lainnya litifikasi, berubah menjadi namanya batuan sedimen. Nah, ya, si karakteristik batuan sedimen itu biasanya unsurnya beraneka ragam, kemudian berlapis-lapis, ya. Kemudian proses yang lama juga, karena mungkin kenaikan tekanan dari atas, kemudian suhu temperatur, berubahlah secara fisik dan unsur penyusunnya dalam batuan, ataupun perubahan sifat fisika dan kimiawi dalam batuan tadi oleh pengaruh tekanan dan temperatur. Yang paling dominan adalah tekanan dan temperatur. Tekanan dari mana? Dari batuan tadi, semakin ke dalam, kemudian tertimbun, tertekan, kemudian semakin dalam suhu tanah batuan itu semakin meningkat karena dekat dengan magma. Pengaruh tekanan temperatur ini plus mungkin ya proses yang jangka waktu yang lama, bisa ya jutaan tahun, ribuan tahun sampai jutaan tahun, kemudian berubah. Proses inilah yang disebut sebagai metamorfisme proses. Kemudian berubah menjadi yang namanya batuan metamorf. Batuan metamorf itu sendiri asalnya bisa dari batuan sedimen ataupun dari batuan beku yang mengalami proses metamorfisme, ataupun disebut juga tadi proses perubahan sifat fisik dan kimiawi dari suatu batuan akibat adanya tekanan dan mungkin suhu atau temperatur, ya, sehingga berubah menjadi namanya batuan metamorf. Posisinya di dalam, ya, lebih dalam lagi. Biasanya batuan metamorf ini ya batuan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena memiliki ya tingkat kekerasan yang tinggi, kemudian biasanya mengalami proses kristalisasi gitu, sehingga lebih menarik. Contohnya intan lah di sini. Dan batuan metamorf ini kemudian semakin ke dalam, kemudian dekat lagi dengan magma akibat temperatur magma mempengaruhinya batuan metamorf, akhirnya mengalami yang namanya peleburan, melebur lagi, encer lagi menjadi magma. Ingat bahwa magma itu sifat dengan encer, cair, kental, dan sangat panas.
Ya, sekarang kita kaji satu persatu tentang jenis batuan udah berasal dari tadi uraian di atas tentang daur batuan rock cycle ya. Ya, batuan itu dalamnya memiliki unsur-unsurnya. Ya tadi bisa silisium, bisa silika, bisa besi, peru, argentinum, bisa thorium, ataupun apapun itu unsurnya ada dalam batuan, dalam mineral. Oke, kita kasih tentang batuan beku, igneous rock. Itu disebut juga batuan yang terbentuk dari magma yang membeku, seperti tadi saya jelaskan di awal di daur batuannya. Secara umum batuan beku itu memiliki ciri-ciri kurang lebih homogen, bisa tampilannya homogen dan kompaktornya sendiri kuat, tidak ada pelapisan dan umumnya tidak mengandung fosil. Tidak ada fosil itu ya mungkin ya kerangka jasad dari hewan atau binatang begitu. Yang kemudian batuan beku dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama itu berdasarkan tempat pembekuannya, itu ada namanya batuan beku dalam ataupun plutonik. Yang kedua itu batuan beku gang korok ataupun batuan hipoabesis. Dan yang ketiga adalah batuan beku luar ataupun batuan efusif. Bukan dikatakan efusif karena ini mungkin hasil dari hasil efusif ledakan lelehan yang benar lelehan tadi, mungkin aktivitas magma yang sampai ke bawah. Oke, kita kaji satu persatu. Di sini batuan beku dalam atau plutonik tadi, ciri utamanya adalah memiliki tekstur holokristalin ataupun granitis. Holokristalin kurang lebih ini ya tipe dari kristalin karena batuan memiliki ciri-ciri kristalin, susunan mineral yang bentuknya holokristalin ataupun granitis. Kalian boleh carilah di sumber yang lain. Holokristalin ini biasa di mineralogi dan petrologi, ataupun cirinya itu bentuk kalau dibelah itu belahannya cenderung bentuk siku, sudutnya rata. Kemudian pembekuan magma sangat lambat sehingga pengkristalannya sempurna. Lambat secara pengkristalannya sempurna. Contohnya adalah granit, diorit, gabbro, dan baridolit. Memang untuk nama-nama batuan beku itu cenderung kecuali gabbro mungkin ya. Kemudian sama obsidian. Kemudian yang kedua adalah batuan beku gang atau korok. Ini bekuan magma terjadi di sela-sela lapisan batuan-batuan yang sedang naik di lapisan kerak bumi. Jadi yang lainnya mungkin di dalam, kemudian membeku, sebagian keluar, dia tengah-tengah. Ya, contohnya di sini adalah porfir granit dan porfir gabbro. Ya, lanjut ke batuan beku luar ataupun tadi saya katakan efusif. Ini terbentuk dari magma yang sudah keluar di permukaan bumi ataupun juga lava dan mengalami proses pendinginan yang sangat cepat ya. Sangat cepatnya kenapa? Mungkin karena tadi pengaruh penurunan suhu. Ya, contohnya di sini obsidian, rhyolite, andesit, basalt, dan komatit. Kemudian di sini ada beberapa yang mungkin tadi contoh gambar batuannya. Kalian bisa lihat saja. Di sini ada batu apung itu batu yang bisa katanya orang dimasukkan ke dalam air itu mengapung. Obsidian itu batu kaca kurang lebih warna hitam ini. Granit, basalt, batu ya kira-kira batu koral bisa untuk bahan bangunan, sama ini juga granit. Kalau granit juga bisa digunakan untuk mungkin kayak pelapis di tembok ini. Diorit, andesit, gabbro, liparit, basalt namanya. Batu apung, obsidian, gabbro, selainnya itu adalah pakai ya. Andesit jadi biasanya digunakan untuk batu kali namanya. Sebagian besar banyak andesit ya, ataupun basalt. Ya, itu contoh-contoh dari nama-nama batuan beku ya. Daerah pegunungan nampak sekali nih, andesit, basalt. Kalau orang sini nyebutnya batuan kaca ya kaca.
keras non obsidian. Oke, itu mungkin contoh-contoh dari batuan beku. Oke. Ya, lanjut batuan sedimen. Tadi prosesnya melalui apa ya? Sedimentasi. Tapi sebenarnya sebelum sedimentasi salah satu aja dari tadi pengangkatan, pelapukan, terbawa transportasi, kemudian terendapkan sedimentasi, mengalami pengerasan, pembatuan sedimentasi. Kemudian dari batuan beku tadi berubah kan menjadi batuan sedimen. Ya, karena di sini tadi batuan beku yang terdapat di permukaan bumi, kemudian terjadi penghancuran, pelapukan oleh pengaruh kuasa, kemudian diangkat oleh tenaga alam seperti air, angin ataupun geyser es, dan kemudian diendapkan tempat lain, jadilah batuan endapan, yaitu sedimen. Jadi nama lain dari batuan sedimen batuan endapan, berasal dari fragmen-fragmen batuan beku dan batuan metamorf, bisa keduanya kan. Jadi batuan metamorf yang di dalam juga mengalami mungkin pelapukan, terbawa ke permukaan, dan berubah lagi menjadi batuan sedimen, bisa fragmen itu bagian kecil. Ya, dan batuan tadi mungkin mengalami pelapukan, penghancuran sebagian, jadi butiran kecil, terendapkan oleh tenaga alam seperti air, angin, geyser, kemudian menjadi batuan endapan. Ini di permukaan bumi kurang lebih menutupi 4/5 dari permukaan bumi ya. Ciri khasnya adalah membentuk lapisan-lapisan. Ini tersusun dari lapisan-lapisan. Oke, di sini kemudian batuan sedimen itu dibagi menjadi 3, yaitu batuan sedimen klastis, kimiawi, dan organis ya. Klastis itu kurang lebih prosesnya secara fisik, misalnya dari kalau kimiawi itu perubahan mungkin di unsur penyusun zat larut ya. Kalau organis itu cenderung ke faktor biasanya mikroorganisme yang berperan. Ya, di sini batuan sedimen klastis kita bahas. Klastis adalah batuan sedimen dari kelompok batuan ataupun fragmen. Fragmen itu bagian kecil hasil proses pelapukan mekanis. Pelapukan mekanis itu biasanya faktor utamanya adalah temperatur, perubahan suhu, sehingga batuan beku mengalami pelapukan. Kalau orang Sunda bilang itu merubuh, kemudian nanti terendapkan kan, mengendap lagi, mengeras lagi, disebut batuan sedimen klastis. Contohnya di sini adalah konglomerat, nama batuan breksi, aglomerat, batu pasir, batu lanau, batu lempung, dan tanah lurus ya. Kemudian batuan sedimen kimiawi ataupun kemis. Ini biasanya tersusun dari garam NaCl, kalsium, karbonat gitu, yang larut di dalam air laut ataupun air biasa ataupun air hujan. Ya, contohnya di sini batuannya batuan gamping, batuan kapur, batuan gamping, kars. Kemudian dolomit, cat, batuan fosfat, dan evapor. Itu contoh dari batuan sedimen kimiawi ataupun kemis. Selanjutnya batuan sedimen organik ya. Ini terbentuk oleh bahan-bahan organis, makhluk hidup atau mikroorganisme. Nah, contohnya di sini aquatis, iris, glasial, terrestis, marin, fluvial, dan limbus. Sebenarnya ini tempat terendapkannya dari mungkin bahan-bahan organis tadi, dari makhluk hidup ya. Aquatis di air tawar cenderungnya. Iris itu oleh pengaruh angin biasanya,
Glasial itu es, terrestis di darat, daratan, marin itu di laut, fluvial itu cenderung oleh sungai-sungai, limnis itu limnologi danau. Nah, ini contoh batuannya, gambar batuannya yang termasuk dari batuan sedimen maksudnya ya. Mungkin gambarnya kurang begitu jelas, Bapak jangan satu persatu. Di sini ada batuan batu bara, bitumin, dari bitumin, lignit, kemudian ini batu pasir, kemudian limontik itu batuan pasir juga, batu pasir mika, batuan pasir mirdsit, breksi, kemudian breksi gamping, batu lempung, boulder, batu lempung, cat putih. Cat itu bisa digunakan untuk kalau dulu menulis ya, sapak itu, pirit, kemudian apa ini, gridstone sapik, gridstone kuarsa, batuan grid, kemudian batuan lumpur, namanya jet, konglomerat. Konglomerat itu dari berbagai jenis unsur batuan yang menyatu. Kalau konglomerat kuarsa berarti terdiri dari berbagai jenis unsur kuarsa. Kemudian ada yang konglomerat poligenetik, itu berbagai jenis juga. Kemudian ini marchstone, batuan lumpur. Lumpur juga kalau kelemahan bisa mengeras menjadi batuan, itu juga batuan lumpur. Kemudian orthoquartz grey itu warnanya aja, jadi kayak batuan lumpur yang mengendap warna hijau. Selanjutnya adalah batuan metamorf. Kalau tadi lupa, batuan namanya dari batuan metamorf itu adalah batuan malih, berubah sifat ya, fisik maupun kimia ataupun unsur penyusun dalam batuan. Batuan metamorf di sini bisa diartikan batuannya telah mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara kimiawi sehingga menjadi berbeda dari batuan induknya. Tadi ingat, batuan induknya ini bisa dari batuan beku ataupun batuan sedimen ataupun batuan dapat. Faktor penyebabnya yang menyebabkan perubahan bentuk batuan tadi adalah suhu atau temperatur dan tekanan yang tinggi. Dan yang penting lagi adalah mungkin proses jangka waktu yang lama. Ingat, batuan terbentuk itu waktunya bisa ribuan sampai jutaan tahun. Lanjut kita ke tadi batuan metamorf. Di sini bahan asalnya bisa dari batuan beku dan batuan sedimen. Ya, kalau batuan beku dan batuan sedimen yang mengalami proses diagenesa ataupun metamorfosa. Contohnya adalah batu sabak, kuarsit, marmer, dan batu gneiss. Ini contohnya gambar-gambar dari batuan metamorf. Sebenarnya batuan metamorf itu sendiri batuan yang bernilai ekonomis tinggi ya. Selain contoh-contoh ini sebenarnya masih banyak jenis kayak mungkin intan kalau diolah lagi menjadi kayak gitu, kemudian korondu, topas, dan rokok. Ini nama batuan jamrud, kalimaya kayak gitu. Ini bagian dari batuan metamorf. Batuan metamorf itu memiliki nilai ekonomis tinggi. Contohnya di batu sabak, sekis, kuarsit, melonit, pirit, gneiss, marmer, batu tanduk. Keren banget marmer itu. Mahal ya, diolah menjadi kerajinan ataupun bahan lantai marmer ya. Mahal sekali. Apalagi tadi saya katakan korondu, intan, topas, jamrud, itu kan termasuk batu permata. Nah, bernilai ekonomi yang tinggi.
Terima kasih, sekian untuk materi pertemuan pertama kita yang membahas tentang litosfer. Semoga ini bermanfaat dan silahkan kalian pelajari, kalian pahami tentang tadi yang Bapak uraikan mengenai struktur, kemudian karakteristik lapisan bumi, bagian kerak bumi, kemudian siklus batuan, dan contoh-contoh batuan. Untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan lembar kerja siswa yang Bapak share, yang Bapak bagikan di kelas online kalian masing-masing. Kemudian kalian hasilnya nanti bisa dikirim lewat email di Google Classroom ataupun japri ke WA nomor Bapak. Sekian dari Bapak untuk pembelajaran pada pertemuan pertama ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembentukan muka bumi. Di situ ada endogen dan eksogen. Prosesnya ada tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Kemudian pesan Bapak, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, jangan lupa patuhi pesan orang tuamu, jaga sholat, dan tetap semangat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.